Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anti dalam pelajaran IPS. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dalam bab ini, kita akan membahas materi-materi sebagai berikut. Yang pertama adalah penggolongan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam. Materi kita yang pertama adalah penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tahukah kamu apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Nah, kita masuk pada sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Ya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara pelestariannya? Upaya pelestarian sumber daya alam hayati dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah melakukan sistem tebang pilih. Yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang ketiga adalah membuat penangkaran. Yang keempat adalah membuat hutan lindung. Yang kelima membuat cagar alam. Dan yang terakhir adalah membuat suaka marga satwa. Selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam berupa benda tak hidup. Contohnya adalah seperti air, sinar matahari, tanah, dan udara. Bagaimana upaya pelestariannya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah dengan cara menghemat penggunaan air. Yang kedua dengan melakukan kegiatan penghijauan. Dan yang terakhir adalah tidak membuang limbah ke tanah atau ke saluran air. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika sudah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3,
yaitu yang pertama adalah sumber daya alam energi, yang kedua adalah sumber daya alam mineral logam, dan yang terakhir adalah sumber daya alam mineral non-logam. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi yang pertama adalah minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi berasal dari hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur, dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah tersebut diangkut ke kilang minyak dan diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelumas. Contoh minyak bumi yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah bensin, yang kedua adalah minyak tanah atau kerosin, dan yang ketiga adalah aftur, yang keempat adalah solar, yang kelima adalah minyak pelumas atau oli, dan yang terakhir adalah aspal atau bitumen. Sumber daya alam energi berikutnya adalah gas alam. Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG. Sumber daya alam energi yang berikutnya adalah batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut dengan batu bara. Batu bara tua disebut dengan kokas. Selanjutnya adalah sumber daya alam mineral logam. Contohnya banyak loh. Yang pertama yaitu adalah besi. Yang kedua ada nikel. Yang ketiga ada seng. Yang keempat ada emas. Dan yang terakhir ada perak. Selanjutnya adalah sumber daya alam mineral non-logam. Beberapa contoh sumber daya alam mineral logam, yang pertama ada belerang, yang kedua ada batu kapur, selanjutnya adalah asbes, kemudian ada pasir kuarsa, selanjutnya ada marmer dan granit. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, kita harus menghemat dalam pemakaian. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah dengan memanfaatkannya dengan bijaksana. Oke. Materi selanjutnya adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah persebaran hasil tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan persebaran hasil bumi dan laut atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Persebaran hasil tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam hasil tambang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Persebaran hasil tambang tersebut tidak merata karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Dapat kita ketahui bahwa sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia antara lain yaitu ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Nah, ini ada peta persebaran sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia. Diperhatikan baik-baik ya. Sumber daya alam hasil tambang memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai bahan dasar bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahan pembuat perhiasan. Selanjutnya adalah persebaran hasil bumi dan laut atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dimulai dari persebaran hasil pertanian. Nah, ini ada beberapa hasil pertanian yang ada di Indonesia beserta wilayah persebarannya. Yang kedua ada persebaran hasil perkebunan. Ini ada beberapa contoh hasil perkebunan ya yang ada di Indonesia. Berikut juga dengan wilayah persebarannya.
Selanjutnya ada persebaran hasil peternakan. Berikut ini adalah beberapa hasil peternakan yang ada di Indonesia, lengkap dengan wilayah persebarannya. Selanjutnya ada persebaran hasil perikanan. Yang pertama adalah perikanan pantai. Contoh dari perikanan pantai yaitu ada ikan kembung, ada ikan teri, dan juga ada cumi-cumi nih. Perikanan selanjutnya adalah perikanan laut dalam. Contoh perikanan laut dalam adalah ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Perikanan selanjutnya adalah perikanan darat. Perikanan darat ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air payau dan perikanan air tawar. Berikut ini adalah contoh perikanan air payau dan contoh perikanan air tawar. Berikut ini adalah wilayah persebaran hasil perikanan. Dan yang terakhir adalah persebaran hasil hutan, lengkap dengan wilayah persebarannya ya. Dan materi kita yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang masih ingat tentang sumber daya alam? Ya, sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan hidup.
Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam artinya adalah menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak ekosistem ya, dan harus digunakan secara efisien dan memikirkan kelanjutan sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Dimulai dari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Tanaman pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, pohon buah-buahan, dan lain-lain. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Perhatikan gambar kreasi nasi tumpeng yang ada di layar ya. Di sana ada berbagai hasil pertanian yang dijadikan kreasi makanan. Yang kedua ada pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman perkebunan biasanya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Yang kedua sebagai bahan baku obat-obatan, dan yang terakhir adalah sebagai bahan baku industri. Yang pertama adalah tanaman karet. Tanaman karet ini dapat dimanfaatkan untuk membuat roda-roda kendaraan. Tanaman yang kedua adalah kayu putih yang dimanfaatkan untuk membuat minyak kayu putih sebagai obat-obatan. Tanaman yang berikutnya adalah kakao. Kakao ini dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan atau minuman yang bercita rasa coklat. Selanjutnya adalah tanaman tebu. Tanaman tebu ini dapat dimanfaatkan untuk membuat minuman loh. Dan juga tanaman tebu ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gula. Selanjutnya ada tanaman biji kopi. Biji kopi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat makanan dan minuman yang bercita rasa kopi loh. Selanjutnya ada tanaman mahkota dewa. Mahkota dewa ini dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan loh.
Selanjutnya ada tanaman kapas. Tanaman kapas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri pakaian ya. Dan juga ada tanaman kina. Tanaman kina ini dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Yang ketiga ada pemanfaatan hasil peternakan. Sumber daya alam hewan berupa hewan liar maupun yang jinak sudah dibudidayakan. Pemanfaatan yang pertama adalah sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, seperti kerbau yang membantu membajak sawah dan kuda sebagai alat transportasi. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber pangan. Contohnya adalah sapi. Sapi bisa dimanfaatkan dagingnya ya, yaitu bisa buat daging rendang, kemudian dibuat steak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang bisa kita manfaatkan dari sapi adalah susu. Susu salah satunya bisa dimanfaatkan untuk membuat keju. Yang ketiga adalah sebagai bahan baku industri. Masih dari sapi, yaitu yang kita manfaatkan adalah kulitnya. Kulitnya dapat kita buat menjadi dompet, tas, dan lain-lain, dan juga bisa dibuat menjadi wayang kulit. Pemanfaatan selanjutnya adalah pemanfaatan hasil perikanan dan laut. Ikan, kerang mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Selain ikan segar, ikan juga dapat diawetkan sehingga dapat tahan lama dan diolah menjadi berbagai jenis makanan. Selanjutnya kerang mutiara. Kerang mutiara menghasilkan mutiara yang dapat dijadikan perhiasan. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti nori dan agar-agar. Selain itu, rumput laut juga dapat dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan hasil hutan. Hasil hutan ini dibagi menjadi dua. Ada yang kayu dan ada yang non-kayu. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari kayu adalah untuk membuat barang-barang keperluan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Selain itu, kayu juga bisa dimanfaatkan dan diolah untuk membuat kertas. Kemudian manfaat lain yang bisa kita hasilkan dari hutan yaitu adalah madu hutan. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama adalah manfaat air. Yang kita ketahui banyak sekali ya manfaat air bagi kehidupan manusia. Bisa digunakan untuk kebersihan, industri, kemudian untuk sumber pangan dan minum, kemudian sebagai penyejuk juga, untuk peternakan juga bisa, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat air bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah pemanfaatan tanah. Tanah termasuk sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tangga dan bangunan lainnya.
kemudian tempat menyerap dan menyimpan air hujan, dan juga sebagai tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Selanjutnya adalah pemanfaatan angin atau udara. Beberapa fungsi angin adalah yang pertama membuat suhu menjadi sejuk, yang kedua membantu penyerbukan tanaman, yang ketiga membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan, dan yang terakhir menjadikan sumber energi listrik. Selanjutnya pemanfaatan sinar matahari. Manfaat sinar matahari antara lain yang pertama adalah memberikan vitamin D bagi tubuh. Yang kedua, membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang ketiga adalah sinar matahari dapat pula dijadikan bahan energi pembangkit tenaga surya. Dan yang terakhir, sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya adalah pemanfaatan barang tambang. Sekian materi yang dapat Bu Anti sampaikan hari ini. Jangan lupa dipelajari ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.